Keluarga yang terdiri atas 5 orang tewas dalam sebuah kebakaran di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui penyebab serta proses penyelidikan kasus ini, sudah bergabung bersama kami Ibtu Muhammad Fatur Rahman, Panit Reskrim Polsek Grogol. Selamat sore Pak Fatur, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mbak Ayu. Baik Pak Fatur, bisa Anda ceritakan kembali kepada kami sebenarnya seperti apa kronologi awal ketika terjadinya kebakaran yang menewaskan satu keluarga ini Pak? Kronologi awal bermula pada hari Jumat sekira maksudnya hari Jumat 17 April 2026 sekira pukul 1. Saksi 1 Bapak Yusuf itu selaku suami Ibu Marlin RT 6 dengar suara percikan dari tiang listrik dan bau asap dari depan rumah korban. Setelah itu saksi di samping rumah korban keluar melihat api semakin besar dari tiang listrik dan merambat ke lantai 1, membakar 1 unit motor sehingga membuat api semakin besar. Setelah itu saksi berteriak minta tolong dan saksi lainnya bergegas memanggil pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran datang, namun gerbang terkunci, gerbang rumahnya itu. Akhirnya pemadam menaiki lantai 2, memadamkan api dari dalam. Banyak 8 unit pemadam kebakaran dipimpin Bapak Mungin. Setelah 2 jam api dapat dipadamkan. Baik Pak Fatur, sejauh ini seperti apa hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian? Karena sebelumnya sempat beredar juga informasi di media sosial bahwa ada saksi yang mendengarkan suara ledakan sebelum kejadian kebakaran ini. Apakah informasi tersebut betul Pak? Hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian dan kesimpulan awal dari Puslapfor, dugaan sementara diduga korsleting listrik yang berada di dalam pagar rumah korban. Di sana terdapat mesin air otomatis, AC, dan sepeda listrik. Baik, untuk ledakan yang didengarkan oleh saksi itu apakah betul Pak ada kejadian seperti itu? Dari keterangan saksi demikian, Oh. Mbak Ayu, namun ini masih didalami oleh pihak Puslapfor Forensik Mabes Polri. Baik, jadi untuk penyebab dari ledakannya itu juga belum diketahui ya Pak. Nah, untuk sampai saat ini apakah ada unsur kelalaian atau mungkin faktor lain yang bisa pihak kepolisian temukan Pak? Dari hasil penyelidikan saat ini masih belum ditemukan indikasi kelalaian atau faktor lain termasuk unsur pidana yang berpotensi memicu kebakaran rumah tersebut, Mbak Ayu. Oke, baik Pak Fatur, apakah kemudian pihak kepolisian melibatkan tim forensik atau ada instansi lain yang diajak bekerja sama untuk mengungkapkan apa sebenarnya penyebab utama dari kebakaran ini? Instansi lain, kami masih berkoordinasi dengan pihak terkait, diantaranya Puslapfor Forensik Mabes Polri untuk dapat mengetahui penyebab kebakaran tersebut, Mbak Ayu. Oke, Pak Fatur, apa himbauan dari pihak kepolisian kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang? Kita tahu di Jakarta ini adalah pemukiman padat penduduk dan kebakaran sangat rawan terjadi. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, Mbak Ayu, pihak kepolisian mengimbau kepada warga masyarakat melalui ketua RT ataupun pihak setempat agar mengecek sumber kelistrikan yang ada di rumah masing-masing, agar memperhatikan pagar rumah jangan terlalu tinggi. Apabila ada kebakaran warga seperti kejadian yang serupa, petugas dapat membantu mengevakuasi korban. Waspada cuaca yang sangat panas dan mulai ekstrim, musim pancaroba, musim kemarau. Namun prediksi BMKG masih aman agar tetap waspada bencana kebakaran. Demikian, Mbak Ayu.
Oke, Pak Fatul, terakhir bisa Anda informasikan kepada masyarakat penonton CNN Indonesia sebenarnya ketika kebakaran terjadi, situasi atau bangunan dari rumah yang terbakar tersebut seperti apa sehingga bisa menimbulkan 5 korban jiwa, Pak? Baik, Mbak Ayu, kami sampaikan posisi dari rumah korban itu pagar teralis, jadi banyak adanya kayak pembatas-pembatas. Jadi pada saat pihak pemadam itu datang, itu pun agak kesulitan. Demikian, Mbak Ayu. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Anda bagikan kepada kami, Ibtu Muhammad Fatur Rahman, Panit Reskrim Polsek Grogol. Selamat sore, Bapak, sehat selalu. Selamat sore, Mbak Ayu. Salam presisi.